Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu juga berbicara mengenai bait Allah. Bait Allah adalah suatu sekarang lambang, suatu tanda bahwa Tuhan hadir dan kita mau menyembah Dia. Hanya perbedaannya kita tahu di dalam Perjanjian Lama di mana Yesus belum muncul sebagai juru selamat, maka tempat satu-satunya dipakai untuk kita bisa mengungkapkan iman kita, bisa mempersembahkan sesuatu, pokoknya bisa berdoa untuk memuji dan memuliakan Tuhan adalah bait Allah seperti Yerusalem. Karena itu bisa dimengerti, tempat ini harus diperlakukan secara suci karena inilah rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan pada waktu itu identik menjadi tempat yang bisa kita memperoleh berkat. Disitulah kurban juga dilaksanakan. Tetapi memang berubah cara kita melihat rumah Tuhan setelah Yesus sendiri lahir yang membuka perjanjian baru. Karena tempat berdoa, tempat di mana kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, tidak tergantung pada tempat, pada kota Yerusalem, yang memang disitulah satu-satunya orang menunjukkan aku ini orang yang beriman, orang yang memuji Tuhan. Tapi justru sekarang ini Yesus mengatakan, kamu tidak lagi perlu datang ke Yerusalem sebagai satu-satunya tempat yang sempurna untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi akulah bait Allah itu. Dalam konteks inilah sebenarnya orang-orang Farisi tahu sebenarnya mestinya. Tahu perbedaan prinsip antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu istilah kita. Tetapi yang mau dicela oleh Yesus adalah mentalitasnya, pikirannya yang jahat. Itu kalau kita mau mengerti bacaan ini. Jangan dipersempit dengan kefanatikan yang tidak perlu, seolah-olah Yerusalem segala-galanya. Tidak boleh kita ini mengotori itu. Itu semua memang, tetapi nadanya orang Farisi itu membenci Yesus. Itu yang jahat. Dan inilah yang menjadi bahan inspirasi kita. Kita seringkali mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang suci, tapi tidak menjamin hati kita suci. Itu perbedaannya. Tetapi kalau orang mementingkan sesuatu yang lahiriah, orang lalu tidak mengerti makna dari apa yang ditampakkan dari lahiriah itu. Sehingga disitulah muncul kefanatikan yang memang identitas. Sekarang itu yang seringkali dinyatakan. Karena semuanya itu dimutlakkan dalam suatu hukum, apakah itu tempat, dimutlakkan ke situ. Seolah-olah kalau tidak mutlak mengatakan gini, kita belum memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang serba salah. Memang kita tidak boleh sembrono dengan tempat yang suci itu. Maaf, saya dengar kita bingung bagaimana adorasi di Puspita ini bisa berjalan dengan baik seperti sebelum pandemi. Mungkin itu pikirannya. Baik memang. Lalu kemudian kesuciannya seolah ditentukan oleh tempat. Sekarang ini tersembunyi, tidak bisa dikunjungi orang. Lalu orang berpikir, wah kurang afdol ini. Mesti ditampakkan.
Saya nanti membicarakan, saya cenderung untuk terlalu panjang. Tetapi soal ini bukan soal sederhana tempatnya di mana, tapi hatimu bagaimana. Walaupun tidak kelihatan, tetapi kamu memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan dianggap sesuatu yang kosong. Tapi memang dengan ditampakkan seperti biasanya sebelum pandemi. Di situ orang diberi kesempatan untuk melihat secara fisik. Tapi melihat secara fisik tidak menjamin sebenarnya, kalau jujur. Yang menjamin itu bukan dilihat secara fisik, hati kita. Bagaimana? Lihat atau tidak lihat, itu sebenarnya bukan yang terpenting. Tetapi gereja menolong orang, supaya orang itu bisa melihat Yesus sekarang ini secara sakramental. Sakramen adalah simbol sebenarnya, tanda. Tetapi tanda ini efektif. Yang membuat tanda ini efektif adalah hati kita. Hati-hati. Sehingga doanya banyak, tapi kejahatannya juga banyak. Dendam, benci, itu yang harian itu. Tidak mau salah, selalu mencari kesalahan orang lain. Mungkin kita tidak sadar seperti apa yang dikatakan dalam kitab suci. Kok sibuk dengan selumbar dosanya orang lain? Balok di matamu, kamu kan tidak tahu. Itu yang membuat kamu lihat yang kecil-kecil dari orang lain itu dilihat. Tapi yang besar dalam diri Anda, itu bahaya. Itulah kemunafikan. Jadi pandemi ini mendidik kita untuk menjadi dewasa, menjadi kreatif, menjadi tahu diri. Tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan membuat aku lebih kenal diriku. Kalau aku kenal diriku, maka aku bisa lebih kenal orang lain. Jangan coba-coba untuk kenal orang lain lebih banyak, tapi tidak kenal dirinya sendiri. Asing. Nah, Ekaristi ini, kesempatan ini, membuat kita lebih bertanya, bagaimana selama ini kehadiran Kristus yang kita rayakan, yang kita sembah, itu dalam diri kita sehari-hari, lebih-lebih di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi suami yang rewel, menghadapi istri yang cerewet, menghadapi romo yang menjengkelkan. Bagaimana? Itulah yang konkretnya. Nah, kalau kita berubah menjadi orang yang tahu diri, orang yang penuh bakti, itu lebih dari adorasi yang kita hanya rayakan secara lahiriah, setelah pulang dari itu hilang semuanya. Semoga perayaan ini bisa lebih mendewasakan kita, bisa lebih membuat kita kenal dengan diri kita, sehingga kita diperbaiki terus-menerus hidup kita. Mari kita renungkan ini dalam Ekaristi Suci.